siapakah sosok yang ada pada uang kertas Rp50.000 itu? Seringkali kita mendengar namanya, tapi banyak dari kita yang tidak mengetahui siapa sosok ini. Padahal kita seringkali melihatnya. Beliaulah Insinyur Haji Juanda Kartawijaya, sang Menteri Maraton Pelopor Pembangunan Nasional. Ketika kita membaca biografi beliau, tentu kita akan merasa tertegun betapa berjasanya sosok pahlawan satu ini bagi kemajuan bangsa kita hingga akhir hayatnya. Beliau dilahirkan di Tasikmalaya, Jawa Barat pada tanggal 14 Januari 1911. Semasa hidupnya, beliau pernah menduduki banyak jabatan, di antaranya sebagai aktivis Muhammadiyah, Sekretaris 1 dan 2 Paguyuban Pasundan, Direktur Sekolah Naungan Muhammadiyah, Kepala Jawatan Kereta Api Republik Indonesia, Menteri Perhubungan, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Kemakmuran, Biro Perancangan Negara, Perdana Menteri sekaligus Menteri Pertahanan, dan yang terakhir sebagai Menteri Keuangan. Lamanya menduduki jabatan Menteri Perhubungan, Insinyur Juanda banyak melakukan hal-hal yang patut dipuji, sebab banyak jasa dari hasil kerja kerasnya bersama rekan-rekannya yang dapat kita rasakan hingga saat ini. Pertama, saat beliau menjabat sebagai DKA-RI, beliau mengatur divisi perkereta-apian, di mana setelah perusahaan kereta api telah direbut dari tangan Belanda dan menjadi milik Indonesia, dan memajukan perkereta-apian agar dapat digunakan dan semakin berkembang hingga saat ini. Dan untuk pengenang jasanya tersebut, namanya dijadikan nama sebuah stasiun di Jakarta, yakni Stasiun Juanda. Selanjutnya, beliau juga merehabilitasi jalanan yang rusak dan membuat jalan raya baru guna pengendara motor, mobil, truk, dan transportasi darat lainnya. Perhubungan udara juga menjadi perhatiannya, sehingga dibentuklah Akademi Penerbangan Indonesia pada 1953 di Tangerang, guna mencetak tenaga ahli di bidang penerbangan dan mampu mengembangkan maskapai penerbangan. Insinyur Juanda namanya juga dijadikan sebagai nama bandara di Surabaya. Menteri Perhubungan juga memiliki kewajiban dalam mengembangkan media komunikasi yang saat itu berupa pos, telepon, dan telegram. Ketekunan, kesabaran, dan kecerdasannya patut kita teladani. Walaupun beliau pernah diremehkan akan kemampuannya menduduki berbagai jabatan di usia yang terbilang muda, dan beliau merupakan lulusan insinyur muda berbakat dari THS Bandung. Insinyur Juanda merupakan seorang non-partai yang tidak pernah absen dalam jajaran kursi kabinet. Inilah yang membuatnya dijuluki sebagai Menteri Maraton. Maria Ulfah, Menteri Sosial Kabinet Syahrir II sekaligus kolega Juanda di HIS Jakarta, mendeskripsikan Juanda sebagai seorang administrator yang baik, seorang yang tidak berpihak kepada partai. Sempat menyaksikan pahitnya pertentangan antara Kabinet Hatta dengan golongan sayap kiri yang dipimpin Amir Syarifuddin di penghujung periode revolusi tidak membuat Juanda ikut hanyut dalam pertikaian. Sebaliknya, ia justru semakin giat melaksanakan tugas-tugas kementerian. Menurut catatan Merle Calvin Reclefs yang dipaparkannya dalam Sejarah Indonesia Modern, untuk mengatasi perpecahan di antara parpol-parpol pada penghujung 1950-an, Soekarno mempercayakan pembentukan zakon kabinet non-partai kepadanya. Kabinetnya terkenal dengan sebutan Kabinet Karya, karena banyaknya program yang terlaksana seperti pembentukan Dewan Nasional, normalisasi keadaan negara, pembatalan KMB, memperjuangkan Irian Barat, dan menggiatkan pembangunan daerah. Insinyur Juanda beserta jajarannya juga mencetuskan Deklarasi Juanda yang mengubah apa yang ada dalam Ordonansi Laut Teritorial dan Lingkungan Maritim tahun 1939 menjadi 12 mil diukur dari ujung dari titik terluar pulau dan juga akan membawanya dalam konferensi internasional pada Februari 1958 di Jenewa. Berkat hal itu, seluruh batas antar pulau di Indonesia bisa saling terhubung dan meminimalisir terjadinya eksploitasi laut oleh pihak asing. Abdul Wahab Suryodiningrat berkata, dalam memimpin kabinet, beliau sama sekali tidak menonjol, tidak bersikap dominan. Senantiasa beliau minta para menteri mengajukan pendapat-pendapat. Beliau adalah seorang demokrat 100%. Ketekunan Insinyur Juanda dalam melaksanakan tugas-tugas kementerian selanjutnya dapat kita lihat pada peristiwa Gunting Juanda, di mana terjadinya penurunan angka mata uang dari yang
yang semulanya Rp500 menjadi Rp50 guna menekan angka inflasi yang tinggi dan dapat mengancam ekonomi negara nantinya. Itulah salah satu alasan terpampangnya gambar Insinyur Juanda dalam uang kertas Rp50.000. Pelajaran yang bisa saya ambil dari kisah Insinyur Juanda adalah jangan jadikan umur sebagai tolak ukur dalam mencapai sesuatu. Jika kita mampu, maka lakukan saja. Dan melihat perjalanan karir beliau, saya semakin sadar bahwa untuk mencapai itu semua butuh proses dan dimulai dari nol, tidak instan. Kemudian, alasan saya memilih Insinyur Juanda adalah karena saya merasa beliau sosok yang unik karena predikatnya sebagai Menteri Maraton.